adik-adik, teman-teman sekalian, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai persamaan Schrödinger 3 dimensi. Khususnya, saya akan membahas mengenai atom hidrogen. Nah, kita langsung saja ya. Bahasan kita mengenai atom hidrogen itu merupakan kelanjutan dari persamaan Schrödinger. Bahasan kita tentang persamaan Schrödinger 3 dimensi pada sistem koordinat permukaan bola, yang mana kita sudah mendapatkan bahwa terdapat dua persamaan hasil separasi variabel, yaitu untuk radialnya diberikan oleh 1/r d dr r kuadrat dr dr minus 2mr kuadrat per h kuadrat v min e sama dengan L kali L plus 1, sedangkan untuk angularnya itu diberikan oleh Y, ini adalah sin theta parsial theta sin theta parsial Y parsial theta plus 1 per sin kuadrat theta parsial kuadrat Y parsial V kuadrat sama dengan min L plus 1, dengan Y itu tiada lain adalah suatu fungsi yang bergantung pada variabel theta dan V gitu ya. Nah, untuk solusi angularnya ini itu sudah kita dapatkan pada video sebelumnya. Silahkan ditonton lagi pada video tentang persamaan Schrödinger 3 dimensi dengan simetri bola, yang mana dari persamaan diferensial pada kasus angular ini kita dapatkan akhirnya bahwa untuk Y-nya itu diberikan solusinya adalah epsilon akar 2L plus 1 L min M faktorial per 4pi dikali L plus M faktorial E pangkat I M V P M L cos theta gitu ya. Oke, jelas ya sampai di sini. Jadi untuk Y-nya sudah didapat solusinya seperti itu. Nah, sedangkan untuk bagian untuk bagian radialnya itu dari persamaan yang pertama ini kita akhirnya mendapatkan dengan suatu trik gitu ya, dengan memisahkan U sama dengan U sama dengan R kali R gitu ya, sehingga didapat bentuk persamaan diferensial yang baru, yaitu min h kuadrat per 2m d kuadrat U dr kuadrat ditambah v plus h kuadrat per 2m dikali L plus 1 per R kuadrat U sama dengan EU. Nah, tentu saja dengan ini disebut sebagai potensial efektif. Nah, di dalamnya ini masih mengandung V, yang mana V ini masih bergantung pada R yang harus ditentukan untuk bisa mendapatkan solusi U, dan tentu saja bisa mendapatkan bentuk solusi R-nya. Gitu ya. Nah, akhirnya secara khusus jika kita membahas mengenai atom hidrogen ya, untuk atom hidrogen, nah, kita mendapatkan suatu model atom, yaitu kurang lingkaran ya, suatu model atom yang mana terdapat satu proton
ya. Jadi ini dengan muatan plus E, ya ini proton ya, yang dikelilingi oleh satu elektron yang muatannya min E. Ini adalah elektron, kan begitu. Nah, yang mana untuk elektron ini, maka kita dapat tahu bahwa nilai potensialnya itu sama dengan apa? Minus E kuadrat gitu ya, per 4pi epsilon 0 seper R. Oke, jadi potensialnya seperti itu. Nah, jadi nilai potensial ini atau ini V ini itulah yang nanti akan kita substitusikan pada V-nya ini gitu. Sehingga baru nanti kita selesaikan. Nah, jika kita substitusikan gitu ya, jadi untuk membahas atom hidrogen berarti kita menyelesaikan untuk radialnya khusus ya, sedangkan untuk angularnya itu kan sudah dapat gitu ya. Jadi atom hidrogen itu nanti simetrinya itu dianggap berbentuk permukaan bola dari gerakan elektron ini di dalam suatu permukaan bola, sehingga sistem koordinat yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan Schrödinger-nya itu adalah persamaan Schrödinger dalam sistem koordinat bola, yang mana dengan separasi variabel kita mendapatkan dua persamaan, yaitu untuk radial dan angular. Dan untuk angularnya itu tidak bergantung pada potensialnya, sehingga itu nilainya sudah fix seperti ini solusinya. Sehingga tinggal kita mencari solusi untuk radialnya saja. Untuk radialnya persamaan Schrödinger-nya didapat seperti ini nanti ya, persamaan diferensialnya. Dan dengan memasukkan nilai V-nya maka kita akan selesaikan. Sehingga kalau nanti radialnya sudah ketemu, maka solusi untuk atom hidrogen itu sudah kita temukan pesinya gitu ya. Jadi intinya kan kita mencari pesi, yaitu RYML gitu ya. Yang mana R-nya ini sudah kita yang mana Y-nya sudah kita tahu, sehingga kita sedang mencari nilai R-nya gitu ya. Baik. Nah, jadi kalau kita substitusikan V ini ke dalam persamaan diferensial untuk radial tadi, maka kita akan dapatkan persamaannya, yaitu min H bar kuadrat per 2M D kuadrat U dr kuadrat plus min E kuadrat per 4pi epsilon 0 seper R plus H bar kuadrat per 2M gitu ya. Ini untuk potensial efektifnya L plus 1 per R kuadrat. Oke, kurung tutup, U sama dengan EU. Oke, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menyelesaikan persamaan ini ya. Jadi kita akan coba selesaikan bentuk persamaan ini, dan tentu saja ini tidak akan sederhana. Mari kita akan bahas langkah demi langkah, dan silakan diikuti saja prosesnya gitu ya. Dan akan ada beberapa trik yang nanti digunakan. Nah, kita akan misalkan dulu. Jadi kita akan buat pemisalan dulu ya untuk penyederhanaan dari persamaan ini, yaitu sebuah konstanta kappa, yaitu kita definisikan sebagai akar min 2me per H bar. Oke. Nah, jadi persamaan ini kita bagi dengan E kedua ruas gitu ya, sehingga di sini akan ada muncul di sini E-nya akan hilang, sehingga di sini muncul E, di sini akan juga muncul E ya, di sini juga nanti muncul E begitu. Oke. Nah, tentu saja kemudian dengan menggunakan pemisalan ini kita akan dapatkan persamaan bentuknya yang baru, yaitu apa? Seper kappa kuadrat D kuadrat U dr kuadrat ya. Jelas ya, bagian ini akan berubah menjadi seper kappa kuadrat itu. Nah, kemudian kita negatifnya hilang ya, kita bawa ke ruas yang ini, maksudnya yang ini
kita bawa ke ruas kanan sehingga ini menjadi sama dengan gitu ya. Oke, nah sehingga U di sini akan menjadi 1. Nah, kita buat ini akan menjadi 1 min ME kuadrat gitu ya per 2pi epsilon 0 H bar kuadrat kappa ya. Jadi ini dengan suatu trik yang bagian RE ini ya. Jadi tentu kita kalikan dengan M, kita bagi M per M ya, terus kita kalikan juga dengan H bar kuadrat per H bar kuadrat gitu ya. Terus 2-nya ini diambil dari 4-nya setengahnya sehingga sisa 2pi saja, sehingga menghasilkan ini ada kappa akhirnya ya. Kemudian dikali dengan seper kappa R gitu ya. Kenapa? Karena yang bagian ini kan menjadi nanti ada kappa kuadrat, kapanya kita pisah kappa gitu ya, kappa ini sehingga menjadi kappa kuadrat. Kemudian plus, nah yang ini L plus 1 per, yang ini tentu menjadi kappa kuadrat sehingga ini kappa R, karena ini ada R kuadrat sehingga jadikan satu aja dengan kappanya, kappa R kuadrat. Nah, ada U-nya di sini. Sehingga U yang ini menghasilkan 1 yang ini ya. Oke, jelas ya? Persamaannya seperti itu. Nah, terus selanjutnya bagaimana? Nah, selanjutnya kita misalkan lagi ya. Kita misalkan lagi rho ya. Ada rho misalnya itulah kappa R. Untuk memudahkan juga kita ada rho 0 gitu ya. Kita misalkan itulah dengan ME kuadrat per 2pi epsilon 0 H bar kuadrat kappa ya. Jadi ingat pemisalan ini karena ini penting sekali, di akhir nanti akan kita panggil lagi ya, termasuk kappa ini juga ya, kappa ini juga. Nah, dengan pemisalan ini adik-adik, maka persamaan yang ini itu akhirnya bisa kita tuliskan dengan D kuadrat U D rho kuadrat, tentu saja ya, karena di sini muncul ada kappa kuadrat DR kuadrat ya. Nah, itu akan sama dengan 1 min rho 0 per rho tentu saja plus L plus 1 per rho kuadrat U gitu ya. Oke, kita ini ya, ini ada rho, ini tentu saja adalah rho 0. Oke, sehingga menjadi rho per rho 0 dan ini ada rho kuadrat. Ya, pas ya. Jadi sudah dapat. Nah, jadi persamaannya seperti ini jadinya. Oke. Jadi ini adalah sebuah trik-trik saja ya. Nah, sekarang kita akan coba melihat bentuk penyelesaian dari persamaan ini. Nah, kita coba dengan menggunakan solusi asintotik gitu ya. Jadi solusinya untuk rho mendekati infinite dulu ya. Maka yang ini kalau rho-nya mendekati tak hingga, perhatikan kalau ini mendekati tak hingga, maka artinya apa? Artinya nilai ini akan menjadi mendekati 0 sehingga hanya ada satunya saja ya, satunya saja, sedangkan dua suku yang lain akan mendekati 0 sehingga persamaannya menjadi D kuadrat U D rho kuadrat itu sama dengan U, kan begitu saja ya. Jadi sisa U kali 1 U nya saja ini ya. Nah, dari sini maka solusinya ya, ini solusinya ini, tapi ya solusinya ini itu kita dapatkan bahwa U sebagai fungsi rho itu adalah A E min rho tentu saja ya, plus B E pangkat rho gitu kan. Nah, sedangkan kita lihat sekarang untuk
rho mendekati infinite, maka bagian yang suku kedua ini akan hasilnya infinite. Nah, tentu saja tidak boleh ya, karena solusinya itu harus berhingga. Maka dari itu ini yang bagian ini tidak memenuhi, jadi hanya memenuhi yang bagian ini saja. Maka untuk rho untuk mendekati infinite didapat rho nya itu adalah AE pangkat minus rho. Oke, itu dulu ya. Nah, sekarang bagaimana solusi untuk rho nya mendekati 0? Untuk rho nya mendekati 0 ya, untuk rho mendekati 0, maka tentu saja yang paling dominan di sini adalah yang ada rho kuadratnya ini, sedangkan ini bisa diabaikan. Kenapa? Karena rho kuadrat mendekati 0, semakin cepat dia mendekati 0, maka ini semakin blow up ya, semakin membesar jauh meninggalkan dua suku yang lain, apalagi satunya ini nggak akan berubah, tapi yang rho per rho 0 nya itu akan jauh ditinggalkan. Maka dari itu nilainya untuk apa? Untuk yang suku pertama dan suku kedua ini diabaikan, sehingga hanya menggunakan suku yang ketiga. Maka dari itu persamaannya itu akan menjadi D kuadrat U D rho kuadrat sama dengan L plus 1 per rho kuadrat U, gitu ya. Nah, solusi untuk bagian ini tentu saja solusinya adalah U rho itu sama dengan C rho pangkat L plus 1 plus D rho pangkat min L. Nah, kalau nggak percaya silakan dicek dengan cara apa? Nah, dengan cara ini digantikan ke sini ya, diturunkan terhadap rho 2 kali, kemudian dimasukkan, kalau nanti hasilnya pasti akan sesuai ya, artinya memenuhi persamaan diferensial ini. Kalau ada yang menanyakan, nah dari mana dapat solusi seperti ini? Kok bisa langsung muncul saja? Nah, sudah sangat sering kita dengar dan saya sampaikan pula bahwa solusi dari suatu persamaan diferensial seringkali itu berupa guess atau tebakan bagaimana bentuk solusinya. Yang penting itu memenuhi persamaan diferensial yang terkait. Oke. Nah, jadi kita sepakati dulu bahwa bentuk solusinya seperti ini. Dan sekarang kita cek keberhinggaannya ya. Jadi ini kan untuk rho mendekati 0 ya. Jadi untuk rho mendekati 0, perhatikan kalau rho nya mendekati 0, maka nilai ini, perhatikan kalau ini rho nya mendekati 0, maka nilai ini ya 0 pangkat min L, berarti kan 1/0 pangkat L. Jadi kalau mendekati 0 ya, tapi ya bukan 0. Artinya apa? Ini akan menghasilkan nilai yang tak hingga. Berarti oleh karena itu maka ini solusinya ini diabaikan. Sehingga solusi U rho untuk rho mendekati 0 itu adalah kita gunakan yang C rho L plus 1 saja. Oke. Nah, jadi kita sudah mendapatkan dua solusi untuk rho yang mendekati infinite dan rho mendekati 0. Jadi solusi totalnya untuk U sebagai fungsi rho ini kita dapatkan ya kombinasi dari keduanya, yaitu kombinasi untuk rho mendekati infinite dan dikali dengan kombinasi untuk rho mendekati 0, sehingga kita dapatkan rho pangkat L plus 1 dikali dengan E pangkat minus rho. Nah, di sini ada konstanta ya, C dan A. Berarti di sini seharusnya ada CA. Namun CA ini kita belum pastikan, jadi hanya sebuah konstanta, dan kita anggap nanti konstantanya ini didapat dari suatu kombinasi linier gitu ya, dari suatu fungsi. Nah, fungsinya itu kita sebut sebagai nu rho ya. Jadi hasil dari A kali C itu didapat dari nu rho ini gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi ya,
bahwa nu rho itu adalah sebuah fungsi baru yang nantinya hasilnya itu merupakan koefisien dari solusi-solusi tadi gitu. Oke, jelas sampai di sini dulu ya. Nah, dengan mendefinisikan solusi asimptotik dari persamaan diferensial U-nya, maka dari sini kita akan dapatkan bentuk du d rho itu adalah sama dengan, kalau kita turunkan ini hasilnya rho pangkat L E pangkat min rho dikali dengan L plus 1 minus rho nu gitu ya, plus rho d nu d rho ya. Silahkan dicek ya. Jadi kalau kita turunkan terhadap rho maka hasilnya adalah seperti ini. Sedangkan turunan keduanya ini akan lebih panjang tentu saja ya. D rho kuadratnya itu akan menjadi nanti silahkan dicek ya. Jadi hati-hati dengan aturan Leibniz, aturan penurunan. Silahkan bisa di skip video ini kemudian lakukan penurunan ya. Silahkan melakukan penurunan sendiri sebagai latihan, dan ini tunjukkan bahwa dia akan sama dengan rho pangkat L E pangkat min rho dikali dengan kurung besar, nah kurung lagi min 2L min 2 plus rho plus L kali L plus 1 per rho ya, kurung min nu plus 2L plus L min rho d nu d rho plus rho d kuadrat nu d rho kuadrat. Nah, kurung tutup. Jadi hasilnya ini. Oke. Jadi kenapa harus seperti ini? Kan kita tujuannya adalah mencari nu rho ini ya. Nu rho itu agar kita bisa mendapatkan solusinya. Nah, jadi ini semuanya di ruas kanan ini sudah dalam nu ya. Nih, begitu pula yang ini. Sehingga kalau misalnya du d rho dan d kuadrat u d rho kuadrat ini kita kembalikan ke persamaan yang awal tadi, yaitu kita kembalikan ke persamaan ini ya. Jadi kita kita ganti d kuadrat u d rho kuadratnya ini ya, maka kita akan mendapatkan suatu suatu persamaan di radialnya itu. Jadi substitusi d kuadrat u d rho kuadratnya, maka kita dapatkan suatu persamaan rho d kuadrat nu d rho kuadrat plus 2L plus 1 min rho d nu d rho ya, plus rho 0 min 2 L plus 1 nu sama dengan 0. Oke. Nah, dari persamaan ini kemudian kita akan asumsikan ini kan persamaannya dalam nu semua ya. Berarti kita akan cari solusi nu-nya. Jadi kita anggap bahwa solusi untuk nu rho itu adalah kita menggunakan deret ya. Jadi dengan solusi deret bahwa nu rho itu kita asumsikan merupakan kombinasi dari deret pangkat, yaitu sigma j sama dengan 0 infinite cj ini sebagai koefisiennya rho pangkat j gitu ya. Nah, jadi masalah kita sekarang adalah bagaimana menemukan solusi koefisien dari cj-nya. Nah, caranya adalah ya tentu saja sesuai dengan mungkin di metode matematika untuk fisika, adik-adik sudah mempelajari pada solusi deret persamaan diferensial, maka nanti bentuk solusi deret ini nanti kita kembalikan ke dalam persamaan diferensialnya.
Nah, tentu saja di dalam persamaan diferensial mengandung turunan pertama dan kedua dari nu ini, maka kita cari dulu turunan pertama dari nu terhadap rho dari solusi ini ya. Itu tentu saja hasilnya adalah sigma J sama dengan 0 infinite J CJ rho pangkat J-1. Nah, kita lakukan rekombinasi dari indeks daminya dari dibanding kita menggunakan J karena nantinya karena di sini ada J-1 gitu ya, pangkat minus jadinya kalau J-nya mulai dari 0, maka kita bisa bukan rekombinasi, redefinisi gitu ya. Maka J-nya biar tidak ada negatif, maka kita J-nya kita ubah jadi J plus 1. CJ plus 1 tentu saja. Nah, karena ini J-nya kita ubah jadi J plus 1, maka J-1-nya jadi pangkat J saja. Gitu ya. Jadi kita mengubah mendefinisi dari indeks daminya. Nah, kemudian dari sini kemudian kita dapatkan lagi turunan keduanya ya. Jadi kita cari turunan keduanya, D kuadrat nu D rho kuadratnya itu kita dapatkan sigma. Jadi kita turunkan yang bagian ini ya. Kita dapatkan nilainya adalah sigma J sama dengan 0 infinite J plus 1 tentu saja ya. Kemudian C nya ini J plus 1 lagi. Nah, rho nya J-1 gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian jika semua ini ya, nilai dari D kuadrat nu, D rho kuadrat, turunan kedua dan turunan pertama serta nu itu sendiri kita substitusikan pada persamaan diferensial ini ya, maka kita ganti ininya ya, ini kita ganti, ini kita ganti, dan nu nya ini kita ganti, maka kita akan mendapatkan persamaan diferensialnya menjadi sigma ya, sigma J sama dengan 0 sampai infinite itu J kali J plus 1 CJ plus 1 rho pangkat J. Nah, di sini kenapa rho nya tidak J-1, padahal ini kan turunan kedua gitu ya, ini turunan kedua, sedangkan ini ada J-1. Perhatikan di sini kan ada rho nya pangkat 1, sehingga pangkat 1, nah ditambah J plus 1 kan tinggal J saja gitu ya. Oke, sehingga ini tinggal bisa menjadi pangkat J. Jelas dulu sampai sini ya. Nah, kemudian untuk suku pertamanya ya. Nah, untuk suku keduanya mungkin ini akan lebih panjang ya. Ini akan lebih panjang, kita tuliskan plus 2L plus 1. Nah, ini sigma J sama dengan 0 infinite J plus 1 ya, CJ plus 1 rho pangkat J. Oke. Nah, minus saya tulis suku ketiganya di bawah aja ya. Ini minus sigma gitu ya. Perhatikan sigma ini minus ya, minus atau minusnya saya tulis di bawah saja biar enak, biar jelas minus. Nah, di sini ada, oh ya, ini ada rho nya ya, saya jadikan satu saja ya, saya jadikan satu saja. Jadi ini saya tulis di atas, jadi masih ada yang ini ya, minus rho nya yang ini ya masih ada, sehingga minus ini akan menjadi 2 sigma J sama dengan 0 infinite J CJ rho J. Oke. Kemudian tambah, nah ini baru yang suku ketiganya, rho 0 min 2 L plus 1 ya. Oke. Nah, nu nya itu adalah sigma J sama dengan 0 infinite CJ gitu ya, CJ rho J, rho pangkat J sama dengan 0 gitu ya. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa yang ini
jadi ini gitu ya. Padahal di sini kan 2 row denudero, jadi kalau masukkan di sini kan muncul J plus 1 CJ plus 1. Nah, untuk bagian ini menarik, yang dimasukkan itu bukan yang ini, tetapi yang di ini yang masukkan malah gitu ya. Itu yang dimasukkan itu. Kenapa? Karena kalau yang ini kita masukkan, maka ini ada row pangkat J, di sini ada row, maka akan muncul J-1 nanti gitu. Jadi pada intinya adalah kita berusaha untuk membawa bahwa pangkat-pangkat dari row-nya itu semuanya pangkat J gitu ya. Ini semuanya pangkat J. Jelas ya, sehingga kita akan lakukan berbagai redefinisi dari indeks dummy-nya itu. Jelas ya. Nah, dari sini kita dapatkan, jadi keunggulannya adalah akhirnya kita memiliki apa ini, variabel-variabel row pangkat J, row pangkat J, dan row pangkat J, sehingga muncul koefisien-koefisiennya ya. Ini koefisien, ini juga koefisien, ini koefisien. Dan dimana semua persamaan ini disamakan dengan 0 gitu. Artinya apa? Jadi row pangkat J ini kan nilainya row sembarang. Nah, karena row pangkat J-nya itu tidak boleh bernilai 0, maka otomatis koefisien-koefisiennya inilah, kalau kita jumlahkan semua inilah menjadi sama dengan 0 ya. Maka koefisien-koefisiennya sama dengan 0, kita tuliskan saja. Berarti apa? Dari sini ya, J kali J plus 1, CJ plus 1 sama plus gitu ya. J dikali J plus 1, CJ plus 1 gitu ya. Ini tambah 2L plus 1 ya, tambah 2 kali L plus 1. Nah, dikali lagi dengan ini J plus 1, CJ plus 1, J plus 1, CJ plus 1 ya, minus ini ya, 2J CJ, 2J CJ, oke, tambah yang koefisien di bawahnya row 0 ya, min 2L plus 1 CJ, itu sama dengan 0. Jelas ya? Nah, di sini kemudian kita mendapatkan ada 2 koefisien CJ, ada CJ plus 1 dan ada yang CJ. Artinya di sini kita akan menemukan suatu bentuk rekursif gitu ya, bahwa kita dapatkan CJ plus 1-nya itu adalah dengan pindah ruas, kemudian kita bagi ya, kita dapatkan 2J plus L plus 1 min row 0 per J plus 1 J plus 2L plus 2 CJ gitu ya. Kita dapatkan ini bentuk rekursif ini. Jelas ya sampai di sini? Jadi sangat menarik. Nah, jadi sekali lagi ini adalah bentuk rekursif, rumus rekursif untuk menentukan koefisien, dan tentu saja persamaan ini diambil dari ketika bergantung pada fungsi nu row-nya tadi ya. Jadi koefisien-koefisien ini. Nah, jadi kalau kita memiliki C0, maka tentu saja kita mendapatkan C1. Kalau kita memiliki C1, kita akan mendapatkan C2 dan seterusnya. Kan itu bentuk rekursif ya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana bentuk koefisien ini untuk J yang besar gitu ya. J yang besar. Yang ini koresponden linear dengan bentuk row yang besar gitu. Nah, untuk C yang besar, maka kita akan dapatkan, perhatikan untuk J yang besar, berarti kita bisa abaikan yang ini, L-nya ini kita abaikan ya, karena J-nya begitu besar. Nah, row 0-nya itu juga kita abaikan. Yang ini perhatikan 2, ini kurungnya salah ya. Nah, oke. Nah, kemudian yang ini 2L plus 2-nya ini kita abaikan, tetapi ininya kita masih gitu ya. Kenapa? Karena ini J kuadrat kali J gitu ya. Jadi itu kita jadi pendekatannya seperti itu, sehingga ini akan menjadi CJ plus 1-nya itu mendekati 2J per J
J plus 1 CJ. Itu untuk J yang besar, atau kita bisa dapatkan ini menjadi apa? 2 per J plus 1 CJ ya, untuk J yang besar. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa, perhatikan, karena ini adalah bentuk rekursif, maka tentu saja bentuk seperti ini dapat disederhanakan bahwa CJ itu tiada lain adalah 2 pangkat J per J faktorial dari C0 ya. Coba saja ya, kalau masukkan J nya 0 maka kita mendapatkan C1 nya adalah 2 per 1 C0. Kalau J nya 2 maka kita dapatkan bahwa C2 nya adalah 2 per, kalau J nya 1 ya, berarti 2 per J per 2 dari C1, sedangkan C1 nya kita ganti dengan 2 kali C0. Nah, berarti kan jadi 2 pangkat 2 per 2 C0. Nah, jadi kalau bentuk rekursif itu dilanjutkan, sejatinya polanya akan seperti ini gitu ya. Nah, akhirnya kita dapatkan CJ nya, maka ini kan tujuan utamanya, maka kita dapatkan bahwa bentuk nuronya tadi itu adalah apa? Sigma dari J sama dengan 0 sampai infinite gitu ya. Kan kita nyari CJ tadi, berarti ini adalah 2 pangkat J per J faktorial dikali C0 rho pangkat J, kan gitu. Atau kita buatkan ini menjadi C0 sigma J sama dengan 0 infinite 2 pangkat J per J faktorial rho pangkat J ya. Nah, ini menarik sekali bentuk ini. Bentuk ini kan tiada lain bentuk eksponensial ya kan. Jadi bentuk deret dari eksponensial, tapi eksponensial 2 rho, sehingga ini menjadi apa? C0 dari kali E pangkat 2 rho. Oke, nah dari sini kemudian kita dapat akhirnya bahwa yang tadi itu ya, jadi URO ya kan, URO itu tadi ya di awal sekali kita dapatkan, mana tadi ya, URO kita dapatkan ya yang ini ya, kita dapatkan rho pangkat L plus 1 E pangkat min rho kali nuro, nuronya ganti dengan tadi, sehingga URO-nya kita akhirnya dapatkan bentuknya adalah C0 rho pangkat L plus 1 dari E pangkat rho gitu. Oke, jelas ya? Nah, kita simpan dulu ini ya. Nah, selanjutnya kajian yang menarik adalah kita coba dari ini. Nah, kita dari sini ya, bahwa tentu saja karena ini nanti kita berbicara kaitannya dengan suatu energi gitu ya, bahwa nanti ada koefisien maksimum ya, yang menyatakan energi yang maksimum, yang mana jika ininya sudah maksimum, maka jika ini di plus 1 maka hasilnya pasti 0. Maksudnya adalah untuk J yang maksimum, untuk J max gitu ya, berarti CJ max tambah 1 itu pasti hasilnya 0. Yang mana CJ max ini ya tentu saja jika CJ nya ini sudah max gitu ya, maka CJ plus 1 nya ini akan menghasilkan nilainya 0. Oleh karena itu maka pembilang pada koefisiennya ini akan sama dengan 0 gitu. Nah, sehingga boleh saya tuliskan akhirnya jadi kita dapatkan 2J max gitu ya plus L plus 1 min rho 0 itu sama dengan 0. Nah, kalau saya definisikan ini sebagai N, maka ini akan menjadi 2N min rho 0 itu sama dengan 0, atau rho 0 nya itu sama dengan 2N. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan
tadi sudah saya peringatkan bahwa kita pegang rho 0 itu. Apa yang menarik kita dapat di sini? Coba kita lihat ya. Jadi dengan kita tadi pemisalan dari rho 0 itu, nah ini dia. Jadi dengan pemisalan rho 0 ini, maka ini bisa kita ganti itu menjadi 2n gitu ya. Jadi ini saya copy. Nah, oke, kita bawa, maka kita akan dapatkan sebuah bentuk. Nah ini itu akan sama dengan apa? 2n, ya kan? Nah dari sini kemudian kita akan dapatkan, nah oh ya, ini ada kappa juga, dengan kappa nilainya adalah, perhatikan lagi ya, mana tadi kappanya, ya ini dia, kappanya itu ini ya, sama dengan akar min 2 ME per habar. Oke, maka kemudian dari sini kita akan dapatkan bentuk ya, di sini kita akan dapatkan suatu bentuk E, yaitu minus habar kuadrat kappa kuadrat per 2m ya, yang mana ini sama artinya, yaitu apa? Jadi ME pangkat 4 per minus ya 8 pi kuadrat epsilon 0 kuadrat habar kuadrat rho 0 kuadrat gitu. Oke, yang mana bentuk ini bisa karena bisa dibuat lebih baik lagi, yaitu dengan minus m per habar 2 habar kuadrat e kuadrat per ini adalah 4 pi epsilon 0 ya kuadrat seper n kuadrat, atau jika bagian yang ini saya sebut sebagai E1 gitu, maka ini akan menjadi E1 per n kuadrat, dengan tentunya dengan n nya adalah 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi sekali lagi saya ulangi ya, bahwa dari bentuk kappa ini, dari bentuk definisi kappa yaitu minus akar minus 2 ME per habar itu, maka kita dapatkan bentuk ini. Kemudian kappa kuadratnya kita ganti dari sini ya, jadi dengan rho ini adalah rho 0 itu adalah ini ya, berarti kappanya bisa dalam rho 0, sehingga di sini masih ada rho 0 gitu kan. Kemudian rho 0 nya itu kita ganti dengan 2n. Nah, karena rho 0 nya kita ganti 2n, maka muncullah n kuadrat ini gitu ya, sehingga en ini. Nah, inilah energi-energi yang diizinkan ya, untuk di dalam untuk elektron atom hidrogen tersebut kan gitu. Jadi menariknya di sini ya. Nah, kalau kita kemudian lakukan lakukan kombinasi lagi, jadi untuk dengan ini rho 0 nya ini sama dengan 2n, kemudian kita coba kombinasikan dengan nilai rho 0 gitu, maka kita juga akan mendapatkan bentuk-bentuk kappa itu adalah sama dengan ME kuadrat per 4 pi epsilon 0 habar kuadrat seper n gitu kan. Nah, dan ini sama dengan seper an. Jadi yang bagian depan ini saya sebut sebagai seper a, yaitu dengan a nya itu adalah tentu saja kita balik 4 pi epsilon 0 habar kuadrat per ME kuadrat. Nah, karena ini nilainya adalah konstanta semua, ini bisa dihitung, yang mana nilainya adalah 0,529 kali 10 pangkat min 10 meter ya. Jadi ini nanti dimensinya dimensi meter, yang mana ini disebut sebagai jari-jari bor gitu ya, jari bor gitu ya.
Oke, jadi kita akhirnya mendapatkan nilai dari jari-jari Bohr. Oke, kemudian kita tahu bahwa rho itu tadi apa? Rho itu kan kita dapat tahu tadi adalah kappa R gitu ya. Rho itu adalah kappa R. Nah, tadi kappanya kan udah 1/AN. Nah, kalau diganti maka rho-nya kita dapat R/AN. Kan gitu akhirnya jadinya ya, dari pemisalan rho di awal. Nah, intinya dari sini kita sudah mendapatkan dua bentuk yang menarik, yaitu apa? Bentuk energi, ya, energi-energi yang diizinkan ternyata itu tidak bernilai kontinu tetapi bernilai diskrit, ya, bernilai tertentu, kelipatan dari 1/n kuadrat, dan juga kita hasilnya berhasil mendapatkan jari-jari Bohr. Nah, E1 ini perhatikan, ini kan E1. Jadi kalau kita hitung lagi ya, coba ya. Jadi E1 tadi kalau kita hitung minus apa tadi, M/2h² dikali E² per 4pi epsilon 0 kuadrat. Kalau kita hitung ini ya, kalau kita hitung masukkan nilai-nilainya, maka ini pas dapatnya adalah 13,6 elektron volt, ya. Yang mana ini tiada lain adalah energi elektron yang berada pada ground state, gitu kan. Oke, jelas ya sampai di sini. Nah, namun tujuan utama kita akan menemukan fungsi gelombangnya psi gitu ya. Yang mana psinya kita dapatkan adalah R, Y, M, L. Kan begitu. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa tentu saja tadi kita sudah dapatkan apa, U-nya itu tiada lain adalah apa tadi? U-nya itu adalah rho pangkat L plus 1 gitu kan, E pangkat min rho nu, nah, sebagai fungsi rho. Nah, dengan U-nya itu adalah apa tadi, R kali R, jadi dengan U-nya adalah R kali R, berarti R-nya adalah U per R, berarti R-nya kita dapatkan adalah 1/R rho pangkat L plus 1 E pangkat min rho nu rho. Jadi kita dapatkan bentuk fungsi R-nya seperti ini, ya. Dengan nu ini tentu saja merupakan polinomial dengan derajat J max-nya itu, ini adalah polinomial dengan derajat J max-nya itu adalah N min L min 1, ya, dalam rho tentu saja. Nah, di sini kemudian akhirnya kita dapatkan gitu ya, bentuk psi-nya gitu, itu adalah tinggal ditulis saja ya. Jadi bentuk psi-nya itu akhirnya kita dapatkan itu, karena ini mengandung R-nya ini mengandung N gitu ya, maka ini menjadi apa, R N L sebagai fungsi R, Y M L. Dengan R-nya kita dapatkan bentuknya seperti ini, dan Y-nya itulah fungsi, nah Y-nya ini sering disebut sebagai fungsi spherical harmonic gitu, atau fungsi harmonis sferis. Oke, jelas ya. Nah, jadi dibalik kita mendapatkan bentuk fungsi gelombangnya, yang mana sebenarnya ini masih mengandung koefisien, nanti bisa kita kita bisa normalisasi lagi untuk mendapatkan koefisiennya yang lebih khusus gitu. Namun untuk sementara saya skip dulu. Yang jelas dari sini kita berhasil mendapatkan beberapa besaran yang menarik, yaitu apa? Kita mendapatkan jari-jari Bohr, ya, jari-jari Bohr. Kemudian kita mendapatkan energi dasarnya, ya, dan bentuk energinya, bahwa energi yang diizinkan dari elektron berada pada suatu nilai bilangan-bilangan kuantum n itu adalah E1 per n kuadrat, dengan E1 adalah energi untuk tingkat dasarnya, yang mana nilai E1 nya itu adalah minus 13,6 elektron volt. Oke, jelas sampai di sini adik-adik? Baik, jika jelas demikian bahasan saya mengenai atom hidrogen. Mungkin cukup sederhana dan saya peringkas saja, karena memang bahasan atom hidrogen itu akan sangat luas. Namun
saya batasi sampai di sini. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan bahas lagi pada video-video selanjutnya.